Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Adakah saudara yang saat ini rindu Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara? Saudara rindu Tuhan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara? Apapun yang menjadi kondisi saudara saat ini, apapun keadaan saudara, kalau Tuhan bekerja di sana, maka saudara akan melihat perubahan terjadi. Saudara akan melihat situasi berubah menjadi baik. Itu sebabnya saat ini saudara, ada pesan suara Tuhan yang penting untuk saudara renungkan tentang bagaimana Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan saudara. Biarlah renungan ini akan meneguhkan kehidupan saudara. Pesan suara Tuhan yang akan kita renungkan di dalam video ini saudara adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, ini kondisinya adalah di mana satu kali dalam pelayanan Yesus, dia pergi ke satu tempat yang namanya kolam Bethesda, di mana di sana begitu banyak orang sakit yang terbaring menunggu kolam itu terguncang, dan kalau siapa yang masuk pertama kali dia akan mengalami mujizat. Dan salah satunya yang ada di sana adalah orang yang sudah begitu lama dia sakit. Tidak disebutkan apa yang menjadi penyakitnya, tapi kemungkinan dia sakit lumpuh. Dan dia sudah 38 tahun lamanya ada dalam kondisi itu. Artinya sudah begitu lama dia mengalami sakit. Tetapi singkat cerita saudara, pada saat itu dia mengalami mujizat. Tuhan Yesus mengerjakan mujizat di dalam kehidupannya. Dan saat mujizat terjadi, orang itu disembuhkan dari sakitnya. Pada hari itu adalah hari Sabat, sehingga orang-orang Farisi mulai bersungut-sungut, mulai protes. Kenapa Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat? Kenapa orang yang sembuh itu waktu itu memikul tilamnya tempat dia berbaring selama ini? Artinya kegiatan yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Dan untuk menjawab orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang protes atas apa yang Yesus lakukan, Yesus menjawab dengan berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, kalau saat ini engkau ada dalam keadaan sulit, kalau saat ini bebanmu berat, ada pesan firman Allah bagimu bahwa Bapa bekerja sampai sekarang, dan Yesus pun terus bekerja untuk mengubah situasi yang tidak baik menjadi baik, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, untuk menyelesaikan masalah dan persoalan. Apapun yang menjadi kondisi saudara saat ini, Bapa bekerja sampai sekarang dan dia rindu melakukan mujizatnya. Terlepas dari aturan, terlepas dari protes orang Farisi, Tuhan tahu apa yang terbaik, sehingga dia bekerja, sehingga dia lakukan mujizatnya, dia sembuhkan orang itu. Tahukah saudara bahwa kondisi orang itu begitu menyedihkan? Sudah 38 tahun lamanya dia mengalami sakit. Hari ini berapa lama masalah yang sedang saudara hadapi sudah terjadi? Berapa lama beban yang berat yang sedang engkau pikul saat ini, sudah berapa lama engkau memikulnya? Dengar saudara, ada orang yang sudah 38 tahun begitu menderita, sampai-sampai pada waktu itu ketika Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Apa jawabnya saudara? Tidak ada orang yang menolong aku. Artinya apa? Bahwa tidak ada lagi yang peduli terhadap dia, tidak ada lagi orang yang memperhatikan dia.
Saat ini mungkin engkau pun ada dalam situasi yang demikian. Keadaanmu mungkin saat ini begitu sulit dan tidak ada orang yang memperhatikan. Tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang menolong engkau lagi. Oleh karena mungkin sudah begitu lama engkau ada dalam keadaan itu. Kenapa tidak ada lagi orang yang peduli? Karena mungkin sudah 38 tahun dia ada dalam keadaan itu dan sudah dianggap biasa oleh orang-orang di sekitarnya. Dia ada dalam penderitaan itu dan belas kasihan mereka mungkin tidak ada lagi karena sudah begitu lama dia ada dalam keadaan itu. Mungkin engkau pun saat ini demikian. Sudah begitu lama engkau mengalami kesulitan, sudah begitu lama engkau berbeban berat. Dan dengar saudara, sekalipun mungkin hari ini tidak ada lagi orang yang peduli, sekalipun hari ini mungkin tidak ada lagi orang yang memperhatikan engkau, sama seperti orang yang sakit itu, Yesus datang dan dia berkata, maukah engkau sembuh? Demikian juga kepadamu hari ini Tuhan menawarkan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau bebanmu ditanggalkan oleh Tuhan? Maukah engkau masalahmu diselesaikan oleh Tuhan? Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang masih bekerja sampai sekarang. Dia tidak akan tinggal diam melihat anak-anaknya yang mau pulih. Dia tidak akan tinggal diam melihat anak-anaknya yang mau sembuh. Dia tidak akan tinggal diam melihat anak-anaknya berbeban berat. Tuhan masih bekerja sampai sekarang dan dia rindu bekerja dalam hidupmu, di tengah keluargamu, dalam kesulitan yang engkau alami. Tuhan rindu bekerja. Dan saat ini saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana supaya Tuhan bekerja dalam hidupku? Aku rindu Tuhan bekerja dalam hidupku, tetapi bagaimana supaya Tuhan bekerja dalam hidupku? Kita lihat saudara, orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit tersebut, saat Yesus datang, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Sebenarnya pada waktu itu saudara, Yesus tidak perlu bertanya, karena orang itu ada di kolam Bethesda karena dia mau sembuh. Tetapi Yesus bertanya juga dan berkata, maukah engkau sembuh? Kenapa Yesus bertanya saudara? Karena Yesus mau mengorek selama ini apa yang dilakukan oleh orang sakit tersebut dalam dia merindukan kesembuhan. Apa yang dia kerjakan, bagaimana imannya saat dia mengharapkan kesembuhan. Dan ternyata benar, orang sakit itu berkata, Tuhan, tidak ada yang menolong aku. Artinya selama ini yang dia harap-harapkan adalah orang lain. Artinya selama ini yang dia andalkan adalah orang lain. Dan itu yang Yesus tidak mau. Sehingga Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Yesus mau mengalihkan pikiran orang tersebut, mengalihkan apa yang diandalkan orang tersebut, yaitu orang lain, kepada dia sendiri, kepada Tuhan sendiri. Demikian juga hari ini, sama seperti orang yang sakit ini. Kenapa akhirnya dia bisa mengalami kesembuhan? Karena Tuhan mengalihkan perhatiannya dari orang lain kepada Tuhan. Tuhan mengalihkan pengandalannya. Kalau selama ini orang sakit ini mengandalkan orang lain, kali ini Tuhan mau orang sakit ini mengandalkan Tuhan. Demikian juga hari ini saya dan saudara, dalam masalah beban yang kita alami, siapa yang saudara andalkan? Siapa yang saudara harapkan? Tuhan mau hari ini saudara, mata kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja, tetapi yang Tuhan mau adalah mata kita tertuju kepada Dia, pengharapan kita tertuju kepada Dia. Lalu kemudian orang sakit ini juga berkata bahwa saat dia berusaha untuk masuk ke kolam, orang lain udah terjun terlebih dahulu. Artinya saat dia mengandalkan kekuatannya, saat dia berjuang, saat dia berusaha, dia kalah dengan orang lain. Artinya selama ini dia mengandalkan
kekuatannya sendiri. Dan saat dia mengandalkan kekuatannya, dia gagal dan gagal lagi. Dan itu yang Tuhan mau korek, bahwa selama ini dia salah kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan mau, saat dia bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan mau bukan lagi dia mengandalkan dirinya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Dan benar saja saudara, saat orang ini sudah melihat Tuhan, Tuhan Yesus berkata, angkat tilammu, berjalanlah. Dan saat itu orang ini mengangkat tilamnya, lalu dia berjalan. Artinya kali ini dia tidak lagi mengandalkan orang lain, dia tidak lagi mendengar orang lain, dia tidak lagi juga mengandalkan dirinya, tetapi kali ini dia mengandalkan Tuhan dengan cara mentaati perintah Tuhan. Saat dia taati perintah Tuhan, dia bangkit, saat itulah terjadi mujizat. Dia bangun, dia angkat tilamnya, dia sembuh total. Demikian juga hari ini, kalau engkau rindu mengalami mujizat dari Tuhan, andalkan Tuhan dengan cara lakukan perintahnya, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kerjakan firman Tuhan, taati firman Tuhan, maka engkau akan melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Kalau engkau rindu Tuhan bekerja dalam hidupmu, taati Dia. Kalau engkau rindu melihat mujizat terjadi dalam hidupmu, taati Dia, maka Dia akan bekerja, karena Tuhan selalu bekerja sesuai dengan kebenaran-kebenarannya. Dia tidak bisa mengkhianati dirinya sendiri. Dia akan bekerja sesuai dengan firman-Nya. Jadi bagaimana supaya dia bertindak, supaya menyatakan mujizatnya dalam hidup kita? Lakukan firman-Nya, karena dia bekerja sesuai dengan firman-Nya. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara merindukan mujizat Tuhan, melangkahlah sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat, karena Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tuhan bertindak, Tuhan selesaikan masalah, Tuhan selesaikan persoalan dalam hidupmu, Tuhan sembuhkan penyakitmu, Tuhan selesaikan masalah keluargamu, masalah ekonomimu, masalah usahamu, atau apapun masalah yang sedang engkau hadapi hari ini. Tuhan bisa menyelesaikan itu. Dia bisa bekerja dan bertindak dan menyelesaikan semuanya itu ketika engkau hidup mentaati firman Tuhan, karena dia akan bertindak sesuai dengan kebenarannya. Puji Tuhan saudara, mari hidup mentaati firman Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saat ini saya rindu firman Tuhan ini meneguhkan hati saudara. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan bekerja dan bertindak dalam hidupmu. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini supaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami renungkan, bahwa Engkau masih bekerja sampai sekarang, dan Engkau akan bekerja dalam hidup kami ketika kami hidup dalam ketaatan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba rindu mendengar mereka bersaksi bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulurkan tangan-Mu, jamah anak-Mu ini, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melangkah sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu. Bekerjalah dalam hidup mereka Tuhan, untuk menyelesaikan segala masalah, persoalan, tantangan di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pesan suara Tuhan ini. Tuhan kiranya memberkati mereka untuk tetap melangkah sesuai firman Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, dan saudara juga sudah dikuatkan
ketika saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, bagikan renungan ini kepada banyak orang yang lain, kepada keluarga saudara, kepada teman-teman saudara, melalui grup-grup media sosial saudara, supaya banyak orang diberkati. Dan kalau saat ini saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberikan ucapan syukur, memberikan persembahan sukarela, silakan lihat di bawah video ini saudara. Di sana ada nomor rekening, di mana ke sana saudara bisa memberikan persembahan syukur saudara untuk menopang kami dalam pelayanan media sosial ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah sekarang.
Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
sebab hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu
dan penyembahan di atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu. Urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami.
Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu, puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus surapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus surapan-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah
puaskanlah sekarang. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk